Oke guys, welcome to back my channel, right? So ya, pokok intinya kayak gitulah. Kali ini gue lagi nggak enak badan guys. Aduh, lagi meriang. Cuman gue mau maksain karena gimana ya? Kayak gabut aja, nggak ada kegiatan gitu, kayak malah jadi kesal diri sendiri gitu. Karena nggak ada kegiatan. Oke, kita lanjutin pembahasan kemarin ya. Gimana nih pembelajaran market structure kalian? Udah dicoba belum latihannya? Kalau kalian market structure-nya buta ya, jangan harap bisa trading, serius ya. Jangan harap bisa ngelesain technical analisis lah intinya, karena kalau tanpa market structure itu kan karena biasnya kan, market structure sudah aku bilang, market structure itu bias. Kalau nggak tahu bias itu pandangan kita kayak gitu. Jadi sebelum mengeksekusi itu pasti kita harus mempunyai suatu pandangan. Setelah suatu pandangan itu udah dapat, baru kita menyusun planning, rencana, kan kayak gitu. Nah, di sini gue mau lanjutin bahas yaitu supply dan demand ya. Supply dan demand ialah zona untuk kita entry. Supply adalah zona untuk para seller dan demand adalah zona untuk para buyer. Namun kerap kali para trader selalu gagal dalam mengartikan dan meletakkan zona supply dan demand atau SND ya, yang sering kita dengar ya. Syarat yang paling utama dalam penggunaan SND ialah break struktur seperti pembahasan sebelumnya, yaitu break struktur secara konservatif. Nah, kan balik lagi kan, semua itu balik lagi ke market structure nih, oke? Dari penggunaan supply dan demand, oke? Nah, di sini contoh penempatan zona supply atau supply ya, supply gitu. Oke, di sini lihat, di sini swing high major break structure ya, ini akan menjadi area demand. Kalau sebelum ini pasti menjadi area demand. Oke, ini menjadi area demand pastinya. Nah, ini udah di break. Nah, swing low minor break structure, ini swing low minornya break structure, nge-break ya kan, nge-break, maka ini jadi supply-nya. Oke, kayak gitu. Nah, di sini swing low major break structure, nah di sini juga jadi supply. Nah, supply itu berbentuknya dari atas. SOP-nya gimana kalau penggunaan SND? Nah, SOP-nya itu adalah satu batang candle terakhir dari puncaknya kayak gini, atau mau dua batang candle terakhir juga nggak apa-apa ya kan, pokoknya yang terakhirnya aja seperti kayak gini. Contoh, bukan dari sini, bukan dari sini, ini dari sini di titik swingnya, walaupun ini tinggi tapi kan ini nggak bervolume kayak gitu. Nah, kalau nah ini penggunaan zona supply itu pasti bervolume guys, karena OP-nya itu narik dari satu terakhir satu candle nya itu, jadi bervolume zonanya. Ini biasanya kalau range, jadi range, ada range-nya biasanya 30 sampai 50 pip. Tapi kalau misalkan dari multi time frame gede atau time frame besar tuh biasanya sampai 100-an pip kayak gitu intinya. Nah, ini contoh penempatan zona supply ini seperti ini ya. Nah, ini udah nggak jadi valid demand, ini tuh nggak jadi valid demand kalau ini tuh. Oke, dimengerti guys? Sebenarnya gue bakalan cuma jelasin zona supply dan demandnya aja untuk kali itu. Nah, lihat. Nah, kita contoh penempatan demandnya ya. Sini lihat, swing high major break structure, swing high minor break structure kayak gini ya kan. Nah, dari sini kalau secara demand ini kan penempatannya aja ya kan. Kalau cara penggunanya pasti bakalan bikin kalian bingung gitu kan. Nanti mungkin langsung di live chart aja ya, biar kalian nggak bingung. Nah, lihat tuh, ini demandnya satu candle atau dua candle terakhir ya kan, kayak gini. Nah, ini swing high major break structure-nya. Oke, walaupun ya price belum tentu menginjak ke demand kayak gitu. Oke, dimengerti guys? Oke, kali ini kita
ke cara penggunaannya. Bentar guys, gue lupa, belum di apa namanya tuh, belum buka ininya, trading view-nya. Window caps, bentar. Nah, oke. Kali ini ada cat juga. Nah, yang kosong. Oke, ini kalau daily kan terlalu range-nya terlalu gede ya. Kita masuk ke time frame 1H aja. Biasanya supply dan demand itu lebih cocoknya di time frame 1H. Udah gua iniin lagi apa namanya tuh, udah gua kasih tahu ya. Jadi tinggal cara penerapannya aja. Dan pada dasarnya wajib backtest biar tahu performanya ya kan. Jadi backtest tuh, nah seperti ini replay kayak gitu, ini namanya backtest. Mulai dari sini ya kan. Nah kita random aja ya, kita tandain dulu seperti biasa. Kita mau mulai dari pelajaran pertama, yaitu market structure-nya dulu. Oke, mana high-nya? Oke, high di sini, low-nya di mana? Di sini. Oke, udah dapat nih ya kan, high sama low-nya. Oke, mana kita play, dan trennya juga masih bearish ya, tuh masih bearish. Oke, coba stop. Nah lihat ya kan, ini high-nya di break secara konservatif. Oke, oh pantas 3 kali kecepatannya. Bentar dulu ya. Nah lihat, ini break candle secara konservatif, yaitu substructure. Nah dari sini trennya udah reversal guys. Ini kan lagi bearish nih, karena high-nya belum ada yang di break dari sebelumnya ya kan. Nah di sini ada high-nya udah di break nih, high-nya udah di break ya kan. Nah kalau high-nya di break, maka otomatis ini akan menjadi area demand ya kan. Benar kan, ini akan menjadi area demand. Nah kalau area demand seperti ini, kita kan nggak mungkin juga entry dengan range zone-nya yang lebar. Tuh, ini udah 44 ya, 44 pip ya kan. Ini tuh 44 pip gitu kan zonanya, 44 pip gitu kan zonanya. Dan kalian juga mungkin, kalau gue tahu sebenarnya, gue memahami bagi yang walletnya kecil tuh pasti anti gitu kan. Yang walletnya kecil tuh pasti anti, stop lossnya di bawah, di atas 30 pip tuh pasti anti kalau walletnya kecil, karena lebih mementingkan ego daripada resiko kayak gitu kan. Tapi ya it's fine aja sebenarnya. Cuman kan rata-rata kalau misalkan apa namanya itu, stop loss tuh biasanya kalau walletnya besar tuh pasti dia nggak pernah peduli dengan stop lossnya mau berapa pip, selama risk ratio rewardnya itu masih rasional kayak gitu. Nah kalau udah walletnya besar, pasti mereka cari keuntungan per bulannya paling 10%, gak gede, paling 10% doang kayak gitu. Nah dari sini kita perlihatkan. Nah ini kita akan sedikit membahas ke multi time frame nya. Oke, bakal ke multi time frame nya. Nah ke multi time frame nya, nah dari 1 jam ini, karena zona ini cara penggunaan ini ya, cara penggunaan supply dan demand. Karena kan tadi kita udah bahas cara penempatannya, sekarang kita cara penggunaannya. Jadi ketika market udah shift structure seperti ini, yang dimana high di break secara konservatif, closing body candle ya, kita akan mendapatkan area zona demandnya seperti ini. Oke, nah ketika kalau misalkan range zona besar seperti ini, kalian tinggal masuk ke time frame lebih kecilnya, itu 15 menit ya kan.
Nah, dari sini, dari 15 menit ini kita bakal kelihatan range zone-nya. Nah, di sini kita lihat ada jadi dua kayak gini. Nah, ini kan satu sama ini dua. Oke, kayak gini. Nah, yang seenggaknya dari tadi 1H nih nggak terlalu besar tuh, kalian bisa menghemat berapa pips ini dari mulai 18, jadi yang tadinya 40 pip jadi 27 pip range zone nya, ya kan. Nah, dari sini kalian bisa menggunakan stop loss menjadi 30 pip atau 35 pip deh di low in-nya, atau enggak 33 pip nih biar sesuai sama low nya kayak gini ya. Nah, dari sini ya kan tuh dari 33 pip ini, jadi kalian bisa lihat perbedaan range zone nya, ya kan. Nah, ketika area demand-nya udah dapat, maka kalian udah tinggal atur set planningnya, yaitu dengan posisi buy. Kenapa reason kita buy? Reason buy, nah perlu dicatat di sini sebagai bentuk jurnal kali ya. Satu, konfirmasi break konservatif, ya kan. Ini perlu kalian catat juga, konservatif. Kenapa gue sarankan untuk catat? Ya karena biar kalian mudah nanti ketika mempelajarinya, karena kan tipe-tipe orang belajar tuh pasti beda-beda guys. Ada yang orang yang mudah mengingat, ya kan, ketika melihat video ini dia langsung mengingat. Terus ada juga orang yang harus mempraktekannya terlebih dahulu terus mencatatnya, ya kan, baru dia ingat gitu, kayak dari habit gitu kan. Kalau udah kebiasaan mencatat kan otomatis kita baca sambil ketik gitu kan, sambil menghafal juga, itu otomatis pasti menghafal juga karena kebiasaan, karena jadi kebiasaan jadi hafal gitu gara-gara kebiasaan kayak gitu. Seperti di dalam mindset yang pernah gue bahas, yaitu pola pikir mengubah tindakan dan tindakan itu menjadi suatu kebiasaan kayak gitu. Nah, di sini kita lanjut lagi, reason buy konfirmasi break konservatif, ya kan. Kedua, area buy plan, area buy plan di demand zone ini. Nah, jadi reasonnya itu cuma dua. Sebenarnya bukan reason ya, probability lah. Kalau reason kayak apa ya, alasan gitu, kayak terlalu alasan gitu, kayak hanya untuk membodohi jadinya tuh kesannya tuh. Probability kayak gini ya. Sorry nih, gue lagi batuk juga. Nah, oke, sini hampir stop loss juga ya. Nah, stop, bentar nih bagi kalian ya, bagi kalian kalau misal ini kan risk ratio-nya berapa sih? Risk ratio rewardnya itu 1:2 ya, 1:2,7. Jadi kalau misalkan kalian udah mendapatkan 1:2 nya, ini kan bisa jadi 1:3 ya, sebenarnya 1:3 bisa. Nah, dari sini kalian bisa set langkah planning selanjutnya, yaitu 3, move SL ke entry. Nah, jadi kalian bisa merubah stop loss kalian pindahkan ke area entry kalian, atau di atasnya lebihi 20 poin kalau kalian ada ini, untuk menghindari slippage nya. Kalau nanti balik lagi pasti ada slippage, jadi ke triggernya tuh kadang loading gitu. Nah, kayak gini. Jadi kalau udah kayak gini kan kalian udah nggak mikirin apa-apa lagi, tinggal enjoy. Bagi kalian yang lagi dilanda consecutive loss, cuman nggak disarankan juga sebetulnya. Kenapa? Nah, bagi gua ya gimana ya, terlalu
malah jadi capek nantinya kalau kalian terus kena BE lagi, ya maksudnya BE itu back entry pointnya gitu, BEP gitu, back entry pointnya, jadi kayak nggak dapat apa-apa lagi, kayak buang-buang waktu di situ, kayak langsung kesabaran kalian diuji, ya kan. Di situ langsung kalian kayak udah nggak usah pasang nggak usah pasang BE, ketika nggak pasang BE kena SL kayak gitu. Udah kena SL di situ biasanya emosinya mulai nggak stabil kayak gitu. Oke, kalau udah kayak gini kan enak tuh, jadi nggak peduli, tinggal kalian ini kan apa namanya tuh, rangkumin aja backtest, terus kalian catat gitu. Nah, probability-nya udah clear ya, satu. Nah, area demand di sini ya, ini udah nggak valid guys, ini udah nggak valid. Hapus lagi ininya ya, red take profitnya. Nah, area demand di yang tadi sebelumnya di sini udah nggak valid. Validnya jadi di mana? Otomatis area demand ini akan berpindah ke area sini. Kenapa area demandnya ini pindah? Dikarenakan swing high kita udah di break lagi secara seperti shift structure. Nah, kayak gini. Nah, kalau ini gimana bang? Nah, sebenarnya kalau ini tuh lebih ke hidden, itu internal. Ini lebih ke internal. Kenapa? Karena ini bakalan di time frame 15 menit, bukan 1 jam. Kayak gini bentuknya. Oke, jadi kalau kalian fokus di 1 jam, ya udah fokus 1 jam. Masuk ke time frame 15 menit itu hanya untuk memperkecil zona demandnya aja, kayak gitu. Cuman jangan terlalu diskon juga. Kenapa? Karena nggak ke hit. Itu kadang kalau misalkan kalian orangnya nggak sabaran, pasti emosinya nggak stabil juga gitu kan. Karena peran penting dalam trading ini adalah psikologis kalian. Jadi kalian tuh melawan diri kalian sendiri sebetulnya kalau trading tuh. Nah, trading itu cerminan diri kalian. Kalau kalian tidak disiplin, itu cerminan kalian. Terus kalian boros, ya kan? Itu kebiasaan kalian gitu. Jadi tradingnya juga kalau kalian boros ya udah nggak memikirkan resiko. Kalau kalian berpikirnya terlalu optimis, ya kan, overconfident lah intinya. Terlalu percaya dengan metodenya gitu kan. Ketika terkena konsekutif loss, yang artinya kalian dilanda loss bertubi-tubi, ya kan, itu pasti ada ada pemikiran untuk ganti metode seperti itu. Padahal kesalahannya itu bukan dari metodenya, tapi dari diri kalian sendiri, kayak gitu. Padahal metode itu sebenarnya udah baku semua guys, yang bikin metode itu semuanya udah baku, pasti nggak objektif lah. Kecuali ya kalau misalkan range-nya ATH, terus new ATH maksudnya membuat all time high ya, terus kalian jaring sell gitu dengan menggunakan Fibonacci, itu bentuknya subjektif. Dengan landasan dasar apa gitu kalian mau nge-sell di market yang lagi all time high gitu kan. Bagi gue itu kayak kedengarannya konyol, hanya untuk mendapatkan harga tertinggi gitu, paling kucuk, terus merasa jago gitu. Sadar ya. Itu konyol cok, konyol sumpah. Nah, lanjut lagi. Oke. Nah, di sini ya, kita tandain aja dulu zona demandnya. Oke, kita masuk lagi ke 15 menit untuk memperkecil zona, ya kan. Nah, satu hal ini bertolak belakang dengan 15 menitnya, zonanya sangat jauh kayak gini. Nah, kalau udah jauh kayak gini, kalian bisa tarik dari weeknya, dari week ini, week ke week. Cuman kalau misalkan pengen lebih objektif, nah gue lebih prepare-nya tuh lebih ini apa, lebih di body candle ke weeknya kayak gitu. Oke. Nah, kita masuk lagi ke 1H. Nah ya, nah dari sini kalian harus berpikir rasional. Kenapa harus berpikir rasional? Artinya ketika ini planning ya, ini tadi dimasukkannya planning. Jadi ketika market misalkan dia jatuh ke bawah, ya kan, dengan sedangkan area
low-nya ada di sini ya kan, dan di sini, maka otomatis market harus berada close posisi. Misalkan break market untuk break up-nya ada di sini, berarti nah di sini kayak gini ya kan, break up-nya harus seperti ini ya, break up-nya harus seperti ini. Ini kan planning ya kan, membuat suatu planning. Nah kalau misalkan dia ke bawah ya kan, otomatis kalian harus mencari area supply-nya, karena tandanya ini kan karena lagi bearish ya, jadi reversal ini hanya untuk sebagai apa namanya tuh, retrace di HTF-nya, misalkan di 4H. Nah, retrace 4H di sini yang tuh ke bawah lagi kayak gitu, untuk membuat suatu lower high atau swing high gitu kan, di time frame yang lebih besarnya kayak gitu. Cuman kalau misalkan kalian masih fokus pada supply and demand, ya udah fokus aja di sini. Itu urusan loss atau profit itu sebenarnya udah kayak hal lagi gua tuh udah kayak apa ya, ya udah apa yang harus diinikan gitu, kayak ya udah kalau loss ya udah gitu, kalau profit ya syukur kan, karena hitungannya akumulasi. Walaupun loss satu kali maupun lossnya berapa kali juga, kalau risk ratio rewardnya jalan tuh masih ketutup. Misalkan kalian lossnya 10 kali, win-nya cuma 5 kali, tapi risk ratio kalian tuh 1:3 gitu, itu kan masih untung. Sekarang lossnya 10 kali yaitu 10%, berarti kan totalitinya, karena setiap kalian penggunaan entry-nya 1% nih, misalkan kalian menggunakan entry 1%, menggunakan wallet 1% kan, dari 100% dari sejumlahnya misalkan, kalian menggunakan resiko 1%, otomatis ketika kalian loss 10 kali itu berarti 10% ya kan, totality lossnya ya. Ketika misalkan win-nya 5 kali ya kan, win-nya nih 5 kali nih, win-nya udah 5 kali, otomatis ya kan, RR-nya misalkan 1:3, ya udah win 5 kali itu dikali 3 berarti 15 tuh, kalian mempunyai profitnya 15%, tapi itu hitungannya kotor, belum bersih. Jadi 15 dikurang 10%, yaitu kalian masih untung 5% kayak gitu. Itu alasan kenapa gue selalu ambil risk ratio-nya 1:3 daripada 1:2 kayak gitu, untuk jaga-jaga prepare, karena kan yang namanya human error tuh enggak pasti ada lah, pasti ada human errornya gitu. Jadi untuk mengantisipasi kayak gitu, cuman kalau gue ya udah, kalau lagi human error misalkan salah entry, ya udah gue fokus aja sama 1:3, udah kayak udah baku aja, apa yang gue udah entry udah gitu. Walaupun kadang ada juga yang kayak waduh gue salah, ya udah gue cepet-cepet close kayak gitu, itu manusiawi kok bener. Jadi lebih menyadari bahwa ini nggak bisa kalau kayak gini, di kayak planningnya rubah gitu. Cuman kalau misalkan planning udah dibuat ya kan, jangan dirubah gitu harusnya. Kayak gitu guys. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini cara penggunaan demandnya ya, ingat. Nah oke, stop. Nah lihat, market malah lebih ke area dimensi nih 1H daripada M15 menit kayak gini. Itu kan balik lagi ke diri kalian. Kalau misalkan kalian merasa zonanya terlalu lebar ya kan, merasa terlalu lebar, apa yang gua katakan, jika merasa terlalu lebar ya udah tinggal kecilin ke 15 menit kayak gitu. Bukan berarti gua karena ini enggak kehit di 15 menit gua langsung narik ke 1 jam, bukan kayak gitu. Itu kan balik lagi ke diri kalian. Kalau misalkan range-nya terlalu lebar, kan dari awal juga kalau range-nya terlalu lebar menurut kalian, karena kan misalkan pengen SL-nya 10 pip atau 20 pip ya, itu balik lagi lah. Karena kalau duit kalian gede tuh nggak bakalan mikirin apa namanya tuh, nggak mikirin poinnya sebenarnya tuh mau berapa ini, yang penting dia pasti pasang resiko tuh cuma 1% kayak gitu, nggak peduli mau
1000 pip kayak atau ini, karena yang penting dia tahu aturannya aja, intinya money manajemennya kayak gitu. Karena percuma jago trading kalau nggak pandai jaga money management tuh sulit kayak gitu guys ya. Nah valid ya kan tuh. Nah orang bilang pasti ini shift structure, ini pasti orang bilang tuh shift structure. Sebenarnya enggak guys, ini tuh bukan shift structure ya, kalau diingat ini tuh bukan shift structure. Nah ini bentuknya apa yang tadi gue bilang tuh, ini bentuknya di internal, bukan di 1H nya kayak gitu. Nah low 1H mana? Di sini. Ini low 1H yang terbaru yang tadi gue katakan sini ya kan, sebelumnya di sini ya kan tuh, sebelumnya di sini, perang pindah low nya jadi di sini, high-nya di mana? Di sini ya kan. Jadi zigzag, apa yang gue bilang tuh pasti zigzag, market tuh pasti zigzag, high low ya kan, ini high ya kan, ini high-nya, low, high, low, high, low kayak gitu ya kan. Cuman di sini kan belum valid jadi low-nya kalau misalkan high ini, high yang di sini belum di break, jadi ini belum low valid kayak gitu. Low validnya ada di sini. Nah kalau misalkan market turun duluan kayak gini ya, nah misalkan kayak gini, nah maka ini tuh internal, termasuknya internal, ini masih tetap internal kayak gitu guys, itu masihnya internal karena kan kita fokusnya di 1H gitu, di range 1H nya kayak gitu, paham kan? Itu yang kemarin dibahas, major dan minornya seperti itu. Oke bang, kok mungkin sulit ya trading? Nggak sulit juga sebenarnya guys, yang sulit tuh otak kalian blunder memahami suatu ininya. Coba pelan-pelan ya kan kayak gitu. Apalagi gua yang otodidak, intinya gue bingung dari dulu mau nanya trading ke siapa, sampai belajar SMC aja gue sampai minus untuk langsung, karena kan gue dulu tuh tipe orang yang langsung forward test gitu. Ketika gue belajar ya kan, wah semangat tuh kan, ketika gue udah nonton video ya kan, gue semangat di situ, langsung gue praktekin ya. Pasti kalian juga kayak gitu. Itu tahun berapa? 2020 kalau misalnya gue kayak gitu. Gue mau pelajari smart money concept lah. Gak tau 2021, gak tau 2020, pokoknya itu. Karena sebelumnya gue cuma pakai chart pattern aja guys, chart pattern, terus belajar smart money concept. Tapi walaupun gue masih belajar smart money concept ya, walaupun gue masih belajar, posisinya belajar smart money concept, tapi gue tetap yang gue pakai sebelum yang gue pakai tradingnya tuh yang chart patternnya gitu, kayak gitu. Oke lanjut lagi. Nah ini gimana bang hitungannya? Sebenarnya ini tuh hitungannya liquidity, nanti cuman ada lagi pembahasannya ya kan. Ini sebenarnya rancu, agak rancu gitu kan, kayak gitu. Cuman kalau misalkan di sini dilindungi sama apa namanya tuh, rata-rata setahu gua yang gua pelajari, ketika kayak gini bentuknya ya, jadi agresif kan, konfirmasinya secara agresif. Nah kalian cuma tinggal fokus di sininya kayak gini. Nah ketika kalau misalkan udah kayak gini ya, kayak banyak gininya lah istilahnya, terhalang ini, maka market ini akan membuat suatu range baru biasanya ya kan. Ini subjektif dari karakter market kayak gitu, jadi ambilnya tuh nggak data sih sebenarnya, cuman kayak lebih ke karakteristik market. Di sini kan gold tuh, karakternya bakal range baru kayak gitu. Oke tahan dulu, lupa. Nah dari sini ya, karena high-nya udah di break ya, kita anggap aja konservatif karena di sini ada satu batang candle ya, biar kalian nggak pusing lah intinya. Di sini shift structure. Nah maka demandnya di mana ya kan, demandnya juga bakal berubah di sini
ya kan. Ini demandnya. Low-nya di mana? Low terbarunya di sini tuh, kayak gini. Ini low terbarunya, high, low. Nah, ke high lagi, bikin high baru, kayak gitu, zigzag ya. Oke guys, dimengerti kan? Dimengerti lah, pastilah. Jadi latihan aja kayak gitu. Nah, kalau supply gimana bentuk supply? Ya sebaliknya. Kalau supply kita di sini mungkin ya lagi bearish nih ya, mana saya lihat sebar biar nggak terlalu jauh lah. Nah, sini ya kan, high-nya mana? High-nya di sini, low-nya di mana? Sini ya kan. Break nih, break ya kan, break konservatif. Supply-nya di mana? Nah, ini kan pasti banyak pertanyaan ya kan. Ini dia supply satu hanya di sini, supply M15 nya kayak gini ya kan, supply M15 nya. Nah, ini bisa jadi dua. Nah, kalau ya ini bakalan jadi dua apa namanya tuh, bakal jadi bias juga nih ketika ini kan aduh, ketika M internal ini seperti pembahasan kemarin secara struktur ya, pakai struktur. Kalau internal di sini di break ya, secara konservatif, otomatis posisinya bakalan rubah di buy ya kan. Jika ini di break secara konservatif, tapi kalau biasanya kalau misalkan mau konservatif, harusnya dia pasti nembusnya ke sini, jadi ngejar supply di sini, jadi ininya di break kayak gini. Nah, baru dia bisa turun terus melanjutkan kenaikannya kayak gini harusnya. Nah, market gold tuh range-nya kan sangat galak tuh kayak gitu, bisa dikatakan galak kayak gitu. Oke, nah di sini internal, kalian juga bisa entry di internalnya juga kayak gitu. Cuman harus ada dua pandangan seperti yang gue katakan, harus ada dua pandangan, yaitu kalau internal ini jadi kayak dua bias, udah dua bias ya kan. Jadi sebelum menganalisis tahu menempatkan suatu zona supply dan demand, itu kalian harus mempunyai biasnya dulu. Oh, ini biasnya market lagi downtrend ya kan, secara market structure masih downtrend. Cuman gue keinget nih kalau kata Bang Kocun katanya, kalau Bang Kocun bilang kalau misalkan internal ini di break, berarti otomatis market bakalan ke atas ini, baru dia retrace ke atas, ke bawah gitu, belum melanjutkan lagi kenaikannya kayak gitu ya. Jadi harus diingat-ingat internalnya sebagai konfirmasi, targetnya dari targetnya itu majornya kayak gitu. Internal sebagai konfirmasi, eksternalnya atau majornya sebagai ya exit kalian. Exit itu apa? Ya itu exit itu take profit kalian kayak gitu, atau bisa dikatakan exit juga stop loss kayak gitu. Oke, kalau dipahami kan kayak gitu, sesimpel itu menggunakan supply dan demand ya kan, nggak perlu ribet-ribet lagi dari sini. Nah, stop dulu. Nah, Bang Kocun, ini bentuknya apa nih? Kok nggak ngebreak? Nah, ini bentuknya nggak ngebreak guys, ini bentuknya break agresif ya kan. Ini lebih tepatnya tuh lebih mengambil liquidity doang. Ini tuh jadi liquidity, range liquidity. Nah, kalau udah range liquidity kayak gini ya, hati-hati kalau kalian mengambil posisi buy. Karena kenapa? Trennya lagi bearish tapi kalian maksa buat buy, belum ada tanda-tanda konfirmasi kayak gitu. Ini bahaya. Dan kalian kalaupun mau sell dengan range kayak gini, nggak ada konfirmasi kayak gini, bakalan kena juga. Jadi berat lah kayak gitu mau nge-sell juga, kecuali kalian memang sellnya dari sini ya kan. Sebelumnya TP di mana eksternalnya sampai sini ya kan, TP tuh take profit kayak gitu. Tapi kan ini kalau ketika udah kayak gini, jadi range-nya kan dari sini, ini range-nya kayak gini, high-nya mana? Tetap high-nya jadi di sini
di internalnya jadinya tuh kayak gitu. Oke, mulai paham kah? Kalau bila mana ada yang tidak paham, kalian boleh bertanya kepada gua ya, biar kalian tidak tersesat di jalan seperti gue dulu gitu. Karena gue juga sesat di jalan dulu sampai 1000 metode gue pelajari. Intinya banyak metode yang gue pelajari. Nah, oke, stop dulu. Oke, nah ini masih sama nih biasanya, ya kan? Ketika harga low ini kan, ini tuh sebenarnya belum ada low valid ya kan, karena ini nggak di break guys. Ini kan nggak di break nih, jadi ini tuh belum low valid, berarti low-nya di sini, low validnya di sini karena melakukan break, ya kan? Dan harga terendah juga termasuknya. Nah, high validnya di mana? High validnya ada di sini, kayak gini. Nah, jadi range-nya kayak gini, swing low, swing high, ya kan? Swing low, swing high. Nah, kayak gitu. Bentar, swing low, nah kayak gini, tinggal nyari swing high-nya kayak gitu. Jadi ini nggak dianggap kayak gitu. Kasihan kan nggak dianggap, iya, karena ini si range-nya tuh break-nya secara agresif, nggak konservatif kayak gitu guys. Nah, ini kan satu halnya. Nah, majornya, ibarat kata majornya nih. Nah, internalnya di mana? Ya, internalnya di sini. Tahu di sinilah. Sini deh, sini aja deh. Sini aja sama. Biar sama kok. Nah, range internalnya di sini, high internalnya, ya kan? Kayak gitu. Nah, supply-nya di mana? Ada dua. Ini contohnya seperti hal yang tadi di sini. Jadi supply-nya itu ada dua zona. Kalian mau ambil di sini, ya kan? Atau di sini, gitu. Cuman kalau lebih prepare-nya di sinilah, untuk ekstra hati-hatinya kayak ini, ya kan? Ini supply-nya, ya kan? Sini supply juga, nih kayak gini. Misalkan zona supply-nya di double, nah kayak gini, play. Aduh sorry guys, serius, gue lagi demam sebenarnya ini. Sudah gue juga udah nggak enak. Nah, ini kalau misalkan market ngebreak ya, ngebreak dengan catatan kalian masih naruh limit di sini tapi nggak dijemput, cabut. Ingat, cabut. Kenapa mesti dicabut? Karena di sini high-nya udah berbeda, high-nya udah beda, ya. Dan zona supply-nya juga udah berbeda dari sini ke sini, kayak gini. Nah, high-nya di sini, low-nya di sini, ya kan? Low tuh kan jadi kayak gini, zigzag. Swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, kayak gitu, ya. Jadi kalian harus jeli. Makanya yang kemarin aku bilang kalian harus sering latihan untuk ngetes apa namanya tuh, ngetes mata lah sama otak biar sinkron gitu. Dimana sih struktur yang paling benernya gini? Oh, ini kata Bang Racun kayak gini, ini karena kata Bang Kocun kayak gini, kayak gitu. Jadi peragakan. Kalau misalkan kalian nggak punya TradingView Premium, kalian pergi ke GoCharting, itu ada gratis. Kalau di GoCharting tuh untuk replaynya kayak gitu, di time frame 1H. Dan kalau di TradingView Premium tuh di TradingView biasa tuh, kalau kita mau nge-replay itu minimalnya daily, nggak bisa di time frame kecil. Terkecuali kalian premium kayak gitu.
Ya syukur-syukur kalau kalian memang berusaha untuk belajar, ambil yang premium, tapi jangan beli yang di Shopee atau yang di online shop. Kenapa? Gue nggak menyarankan, karena gue waktu dulu waktu sampai terakhir tuh kapan ya, tetap estimasinya cuma 1 minggu. Kuat akunnya tuh 1 minggu udah cepat, udah lepas lagi gitu, premiumnya udah nggak ini, jadi udah nggak premium lagi. Sedangkan yang di all shop kan 1 bulan, dijanjikannya 1 bulan ya kan, tapi rata-rata itu cuma 1 minggu guys, 1 minggu sampai 2 minggu kayak gitu. Lagian murah kok, kalau kalian kejar yang per bulan itu cuma 250.000, murah itu. Bukan berarti gua kaya 250.000 itu ini ya, tapi bagi untuk orang yang mau berusaha tuh itu murah sebenarnya. Beda lagi dengan orang yang dasarnya pelit hanya untuk ilmu atau pelit untuk mau berkembang gitu ya, pasti nyebutnya mahal. Karena kalau orang mindsetnya rusak gitu kan, kayak gue nggak mau ngeluarin duit hanya untuk belajar, pasti kayak gitu. Karena gue juga ngerasa dulu kayak gitu, gue mau ngeluarin duit hanya untuk belajar. Banyak kok yang gratisan kayak gitu, cuman tetap bedanya kayak gitu. Gua tuh bukan berarti pengen yang gratisan, tapi tetap gua tuh berusaha menyampi ke apa namanya tuh, berusaha, tetap berusaha. Cuman gue sambil lebih berusaha lagi cari yang gratisan, jadi berusahanya tuh jadi double kayak gitu. Tapi kalau pengen yang lebih cepat ya udah tinggal 250.000 aja per bulan ini. Kalau 1 tahun tuh pasti beda hitungannya, udah beda lagi gitu. Antara 2 jutaan berapa gitu, gue lupa. Kayak gitu guys. Nah, jadi kayak gitu aja ya. Ini pembahasan supply dan demand tuh kayak gitu. Ya, semoga kalian dimengerti dan semoga bermanfaat video ini ya. Sorry, gue cuman bahasnya ya perlahan aja lah, supply dan demand kayak gitu, perlahan aja. Jadi ya mungkin segitu aja lah intinya. Gue nggak gimana gitu, bingung enak, bahkan jadi susah mikir juga lah. Jadi thank you guys yang udah nonton dan yang udah subscribe ya kan. Semoga kalian sehat selalu, semoga proses kalian dipermudah dan diperlancar gitu kan. Semoga cepat ketemu juga rezekinya ya kan, kalau kalian memang mau memfokuskan di dalam industri trading ini kayak gitu. Ya gua Dacun lah intinya, gua pamit ya guys, see you, bye bye, wow.